pendidikan dan psikologi bagi anak dengan kesulitan belajar khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan kelompok Hana Amelia Putri, Imam Mustaqim Al-Amin, Irma Erpiana, Neta Ajeng Junior, Wida Siti Alipah. Kami dari kelas PGSD 2C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kuningan. A few moments later. Hai semuanya. Di sini kami akan menerangkan atau memaparkan materi tentang pendidikan dan psikologi bagi anak dengan kesulitan belajar khusus. Jangan lupa ditonton ya guys. Adapun tujuannya dari pemaparan materi kelompok kami yaitu yang pertama, membantu anak yang mengalami kesulitan belajar, khususnya itu pada cara penulisan agar menjadi baik, rapih, dan benar. Yang kedua itu agar anak paham dan mengerti. Lalu yang ketiga, agar anak tersebut itu dapat mencapai hasil akhir yang baik melalui pengalaman langsung dan proses yang telah anak tersebut lewati. Seperti itu. A few moments later. Nah teman-teman, langsung saja ya kita ke pemaparan materi, disimak baik-baik ya. Jadi yang pertama itu ada pengertian anak berkebutuhan khusus dan kesulitan belajar khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus atau ABK dibandingkan dengan anak normal, pada umumnya mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sedangkan definisi dari kesulitan belajar khusus yaitu suatu gangguan dalam atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencangkup pemahaman dan penggunaan. Gangguan tersebut itu mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Nah, selanjutnya ada hubungan antara psikologi dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat digolongkan dalam gangguan psikologi. Mengapa demikian? Karena kesulitan belajar memiliki hubungan yang erat dengan keadaan otak seseorang. Adapun beberapa macam-macam gangguan kesulitan belajar yang memang memerlukan treatment khusus, seperti halnya pada anak yang mengalami keterbelakangan khusus. Yang pertama itu ada disleksia. Disleksia ini yaitu gejala atau tanda yang muncul adalah sulit membaca, terdapat pemahaman yang berbeda antara membaca dan mendengar, masalah dalam mengeja, dan juga sulit untuk menulis. Lalu yang kedua ada disgrafia. Disgrafia merupakan gangguan belajar yang mempengaruhi tulisan tangan dan keterampilan motorik halus. Orang dengan mengalami kesulitan dalam menulis sehingga tulisan tak terbaca, jarak yang tidak konsisten, pengejaan yang buruk, dan sulit menulis serta berpikir pada saat yang sama itu dinamakan dengan disgrafia. Lalu ada yang terakhir, ketiga, yaitu diskalkulia. Diskalkulia yaitu merupakan gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami angka dan mempelajari matematika. Orang dengan mengalami diskalkulia memiliki pemahaman yang buruk dengan simbol matematika, sulit menghafal dan mengatur angka,
sulit menentukan waktu, dan sulit untuk menghitung. Lalu selanjutnya ada karakteristik kesulitan belajar. Menurut Hallahan dan Kaufman tahun 2006, yang pertama itu ada dari masalah prestasi akademik, masalah perseptual, motorik dan koordinasi umum, gangguan atensi dan hiperaktivitas, masalah memori kognitif dan metakognitif, masalah sosial emosional, dan yang terakhir masalah motivasional. Faktor penyebab kesulitan belajar khusus. Menurut Harwell pada tahun 2001, yang pertama itu yaitu ada faktor keturunan atau bawaan, yang kedua gangguan selama kehamilan, saat melahirkan atau prematur, yang ketiga kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, dan ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Dan yang terakhir, yang keenam, masa awal kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Batasan dari kesulitan belajar khusus. Batasan dari kesulitan belajar khusus pada anak yang memiliki masalah belajar yang penyebab utamanya berasal dari adanya hambatan dalam pendengaran, sensorik, penglihatan, atau motorik serta lainnya. Adapun karena gangguan emosional atau lingkungan budaya serta ekonomi. Jenis-jenis pendidikan dan psikologi anak dengan kesulitan belajar khusus. Yang pertama ada kesulitan belajar umum. Menurut Utami tahun 2020, kesulitan belajar umum merupakan suatu kondisi anak di mana pada proses belajarnya itu ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi, kondisi kesulitan belajar umum pada anak itu tidak dapat belajar dengan mestinya atau dengan serius dan maksimal. Dan hambatan ini itu berasal dari diri anak tersebut dan bisa jadi dari dalam diri anak tersebut. Lalu yang kedua ada kesulitan belajar khusus. Kesulitan belajar khusus itu adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencangkup pemahaman dan penggunaan bahasa atau tulisan. Gangguan tersebut itu menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, menulis, membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Intervensi dan program pendidikan bagi anak yang mengalami kesulitan belajar. Ada remedial, tutoring, dan juga kompensasi. Nah, remedial itu merupakan usaha perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat, misalnya itu hambatan dalam diskriminasi visual, diperbaiki dengan berbagai latihan untuk dapat membedakan berbagai perbedaan bentuk visual dalam program remedial perbaikan belajar mengajar. Lalu ada tutoring. Tutoring itu adalah bantuan yang diberikan langsung pada bidang studi yang terhambat dari siswa yang sudah duduk di bangku sekolah. Cara ini lebih cepat karena tanpa melalui perbaikan proses dasarnya terlebih dahulu dengan tujuan
mengejar ketertinggalan di kelas, tapi sebaiknya intervensi yang paling ideal dan menyeluruh akan mencangkup kedua program atau remedial dan tutoring. Lalu yang terakhir ada kompensasi. Kompensasi diberikan bila hambatan yang dimiliki anak berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya dalam arti mengingat usia kegiatan yang dilakukan dan derajat kesehatan yang dialami sedemikian rupa sehingga diperlukan suatu kompensasi untuk mengatasi kekurangannya di bidang atau area tertentu. Cara orang tua terlibat bagi anak yang mengalami kesulitan belajar khusus. Orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak yang mengalami kesulitan belajar khusus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah orang tua perlu mendampingi kegiatan belajar anak di rumah agar dapat memantau perkembangan belajar anak. Orang tua juga dapat mengetahui kesulitan belajar anak serta membantu mengatasinya. Orang tua dapat memberikan dorongan kepada anak untuk melakukan perubahan yang lebih baik, serta memberikan support yang besar dan reward kecil kepada anak untuk membangkitkan semangat tinggi anak tersebut. A few moments later. Selanjutnya ada tata cara untuk anak yang mengalami kesulitan khusus menulis.
kondisi saat ini belum diintervensi. Mari kita lihat tulisannya. Ini adalah hasil yang belum diintervensi pada anak tersebut. Tulisannya seperti ini. Latihan beremas dulu, beremas kertas. Beremas 1, 2, lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Setelah kita meremas kertas, ini Bapak ada menyuruh Opik untuk menebalkan titik-titik ini. Ini gambarnya lampu ya, menebalkan. Ini yang kita tebalkan. Nah, ini kita tebalkan, ada sepatu, ada atap, dan ada kursi. Ini adalah konsep atas bawah ya. Nah, ayo mari kita tebalkan dulu. Oke. Oke. Ternyata dia telah menyelesaikan titik-titik dan sudah ditebalkannya. Inilah hasilnya. Hasil Opik telah menebalkan. Ada 4, ada lampu, ada atap, ada kursi, dan ada sepatu. Setelah ini kita akan menulis huruf yang sama, hampir sama ya. Ini kita akan melakukan semacam ingatan kembali terhadap huruf A sampai Z, tetapi kita ambil hanya beberapa huruf. Mari kita lihat dia menyebutkan ketepatan di dalam huruf tersebut. Opik, Bapak bertanya, ini huruf apa? A. Bagus. Ini huruf apa? N. Bagus. Ini huruf apa? Bagus. Ini huruf apa? A. Bagus. Ini huruf apa? U. Bagus. Ya, kelima huruf tersebut bagus. Setelah kita adakan tadi intervensi melalui menebalkan huruf, kemudian sebelum menebalkan huruf kita tadi meremas kertas untuk meregangkan tangan-tangannya, kemudian kita lakukan menebalkan huruf atau menebalkan gambar supaya dia fokus terhadap konsep atas bawah. Sekarang dia tadi kita suruh mengingat kembali huruf A sampai Z, tetapi hanya beberapa huruf saja. Ini adalah bentuk intervensi terakhir, menulis kembali suku kata yang telah ditulisnya sebelumnya pada fase awal. Apakah kita lihat, apakah memang tulisannya seperti naik-naik seperti tadi, ataukah sudah bagus? Mari kita lihat.
Baik, terima kasih. Mari kita lihat hasil yang kita harapkan untuk anak tersebut. Anak ini bernama Taufik Kamal. Jadi kita lihat hasil intervensi terakhir, apakah anak ini mampu menulis dengan tidak lagi seperti di atas atau bukan lurus. Jadi anak ini kita lihat tulisannya. Ternyata inilah hasil daripada tulisan anak kita tersebut. Melihat tulisannya sudah lumayan bagus ya, lumayan bagus, tetapi masih ada sedikit pengulangan kata atap. Jadi ini adalah sedikit dikatakan sedikit kesalahan oleh anak tersebut. Tetapi menurut saya ini sudah ada perubahan. Ya, jadi demikianlah intervensi saya pada kali ini dalam materi konsep atas bawah di dalam satu suku kata. Terima kasih.